Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menawarkan website atau pembukuan toko, di mana pembukuan toko ini sudah diterterakan dengan websitenya. Jadi Anda bisa menjual sebuah produk atau handphone baru atau second. Jadi semua sudah dibuatkan, baik itu dari produk ya, penjualan produk, ataupun dari penjualan smartphone, handphone, dan juga di sini ada resi service. Jadi intinya konsumen bisa melihat proses servis sudah sampai mana, apa sedang dikerjakan, apa masih di antrian, atau juga sudah selesai atau di cancel. Intinya user bisa melihat servisan kita itu sudah sampai mana gitu kan, servisan dianya itu. Beserta ada untuk cek garansi ya, baik itu di servis atau handphone ataupun spare partnya. Ini gambaran untuk sebuah websitenya seperti ini. Intinya kita menjual pembukuan ini gitu kan, meliputi dengan websitenya, tapi Anda tidak usah membeli lagi domain atau hosting gitu kan. Jadi hanya tinggal ngeset di pengaturan, jadi udah semuanya. Jadi tidak, istilahnya tidak mengeluarkan uang banyak lah untuk beli hosting, untuk beli domain gitu kan. Jadi di sini ini lebih murah lah istilahnya. Untuk uji cobanya, mari kita lihat ke dashboard ya. Untuk settingan istilahnya pembukuannya, atau untuk kasirnya, untuk gudangnya, atau untuk teknisinya itu sendiri, atau untuk ownernya itu sendiri gitu kan. Jadi kita masuk ke panel adminnya. Di sini ada pointer handphone, pointer HP, ID, masuk ke admin gitu kan. Jadi ke admin sini. Nanti misalkan ini kan hanya sampel demo ya, jadi kita masukin demo, passwordnya masukin. Kalau untuk mau nyoba silahkan di demo 123 untuk passwordnya, jadi nanti login. Nah di sini sudah tampilan dashboard ya. Jadi dashboard ini adalah bentuk dari penghasilan laba servis, penjualan spare part, penjualan handphone, beserta pengeluaran kotor sama total laba keseluruhan. Jadi pengeluaran kotor ini anggap ini hanya listrik, IndiHome, atau apapun, atau untuk kontrakan toko per bulan misalkan, itu bisa dimasukkan ke nanti ke pengeluaran toko atau pengeluaran kantor itu sendiri. Ini setiap tanggal 1 dia otomatis menjadi 0 semua. Jadi hitungan di dashboard ini hanya untuk per bulan saja. Beda dengan nanti di data laporan. Di data laporan ini untuk keseluruhan, baik itu servis, handphone, ataupun spare part. Jadi total servis yang didapatkan per bulannya berapa, terus handphone yang dikeluarkan di setiap pendapatannya berapa, di spare part juga pendapatannya berapa. Itu ada di laporan, data laporan. Tapi kalau untuk di dashboardnya ini sendiri, itu hanya hitungannya selalu per bulan. Jadi di tanggal 1 ini balik ke 0 semua. Jadi 000, jadi setiap hitungannya hanya per bulan. Untuk langkah awal itu masuknya ke sesi pengaturan. Jadi di mana ini karena demo, ada menu satu lagi sebenarnya, menu toko.
Jadi toko di sini adalah bentuk dari istilahnya nama tokonya, terus nanti pengaturannya, alamatnya di mana, nomor teleponnya apa gitu kan. Itu ada satu menu lagi untuk toko. Jadi toko ini nanti ngerubah dalam di pengaturan sini, ngerubah dari data ini. Demo ini istilahnya demo sama jalan, terus WhatsApp-nya ini otomatis dia ngerubah dari pengaturan toko karena ini demo jadi tidak dikeluarkan. Ini lanjut ke pegawai ya. Misalkan kita punya pegawai antara teknisi, kasir, atau gudang. Ataupun itu ownernya itu sendiri semua dihandle sama kita sendiri. Itu berarti kita tidak usah ngeset untuk pegawai. Ini untuk settingan pegawai, dalam artian settingan pegawai di sini ada nama nick, ada nama email, kita buatkan email sama password. Karena untuk teknisi atau kasir untuk nanti gudang itu beda sendiri antara untuk masuk ke area adminnya. Jadi tampilan ini yang di demo ini hanya untuk ownernya. Jadi dalam artian yang punya konter itu sendiri gitu kan. Kalau untuk yang istilahnya service gitu kan, misalkan kasir atau service atau teknisinya gitu kan, itu berbeda lagi. Contoh di sini saya udah set ya dengan nama Arif ini adalah sebagai kasir dan si Udin atau Dodi ini sebagai teknisi dan Mama Es ini sebagai gudang anggapannya. Ini karena email dan passwordnya udah kita buat, jadi orang-orang ini bisa masuk ke menunya masing-masing. Misalkan kayak Dodi. Ini Dodi kan teknisi ini ada dua ya, teknisi dua. Jadi si Udin sama si Dodi. Anggapannya ini hanya sampel. Kita keluar, kita masuk ke admin, ke dashboard si teknisi ini. Untuk dashboard teknisi ini hanya ada di peringkat di proses service ya, sama part service yang dikeluarkan. Tetapi kalau istilahnya ini hanya untuk satu orang yang di atas namakan Dodi. Jadi walaupun kasir masukkan data, misalkan kita ada 2 orang service, itu data tidak akan bercampur satu sama lain tukang servis itu kan, karena ini sudah di set hanya untuk satu orang tukang servis itu kan, orang servisnya itu sendiri. Jadi misalkan yang di proses servisnya yang diambilnya ada di sini gitu kan, ini hanya untuk yang teknisinya yang Dodi aja, yang Udin nggak bakalan kelihatan di sini gitu kan, karena ini udah satu-satu. Yang untuk nomor ini kenapa ada 3 tapi di sini? Ini hanya untuk acuan per hari. Jadi misalkan satu harinya yang diambil ada berapa gitu kan. Ini akan diterapkan di sini. Terus yang cancelnya berapa? Ini hanya hitungannya per hari ini. Tuh. Jadi ini hanya proses untuk yang servis ya. Jadi yang kerja service itu bisa kita melihat dari panelnya itu sendiri gitu kan, nanti mana aja yang diproses gitu kan. Ini hanya sampel ya. Kita masuk lagi ke dashboard owner. Dashboard owner. Dashboard owner ini semuanya ada. Jadi mau input data gitu kan, mau proses service atau part service, itu semuanya ada di akun owner itu sendiri. Jadi misalkan kalau konternya itu tidak ada pegawai itu sendiri gitu kan, yang kasirnya dia sendiri, yang teknisinya dia sendiri gitu kan, semuanya sendiri, berarti hanya cukup
di owner aja gitu kan. Yang di pengaturan ini ada, balik lagi ya, lanjut ke sesi pengaturan dulu. Masuk lagi ke pengaturan garansi. Di garansi ini ada untuk settingan garansi. Biasanya kita ini counter ini kalau servis biasanya ngasih berapa minggu untuk garansinya. Misalkan 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan, itu kita set dulu di sini karena nanti ini mencakup dengan settingan garansi yang akan diberikan ke konsumen atau di web itu sendiri nanti cek garansinya. Jadi konsumen bisa melihat garansi dari webnya itu sendiri langsung. Misalkan garansi servisnya, garansi handphonenya, garansi spare partnya, itu bisa melihat dari webnya itu sendiri. Ini satu ya. Terus yang masuk lagi ke pengaturan banner. Di sini ada banner service. Yang utamanya hanya banner-banner ini hanya untuk pengaturan toko nantinya. Misalkan tokonya apa, mau gambarnya seperti apa, untuk tampilan home-nya gitu kan. Ini tampilan home untuk banner di service gitu kan. Banner garansi ini ada beda lagi. Terus banner produk itu beda lagi. Banner smartphone itu beda lagi. Jadi ini hanya settingan untuk banner-banner yang ada, yang akan diterapkan di webnya nanti. Ini. Jadi untuk pengaturan mungkin sudah paham. Kita lanjut lagi untuk masuk ke service ya. Service ini ada servisan masuk gitu kan. Dalam artian ini sebenarnya konsep untuk kasir. Kasir itu sendiri kan karena kita pegawai ini ada kasir. Kalau kasir ini bisa nginput data, tetapi beda dengan teknisi, tidak bisa nginput prosesor input data karena teknisi ini tidak bisa, hanya untuk mengerjakan saja. Jadi yang input data itu sebenarnya kasir. Tapi kalau memang counternya itu owner sendiri, jadi cukup dimasuk ke pengaturan owner gitu kan. Tinggal nanti input masuk sendiri gitu kan. Misalkan contohnya namanya yang masuk servisan Abah anggapannya 08122 misalkan 334455, alamatnya alamat konsumen misalkan Bekasi anggapannya 0812233445566 gitu kan, 7 anggapannya. Merek handphone misalkannya Xiaomi, terus Note 4 misalkan gitu kan, di handphonenya emailnya misalkan 891 itu anggapannya, terus email 2 nya anggapan dikosongkan, kerusakannya misalkan mati total. Deskripsi ini sebenarnya untuk kayak ada pinnya atau memang cacat atau warna merah misalkan warna hitam gitu kan, atau baut kurang satu atau baut, istilahnya buat deskripsi kita. Jadi nanti istilahnya user tidak akan komplain dengan masalah yang masuk ke kita ini. Itu kelengkapan misalkan unit atau SIM card tidak ada. Dengan pilih teknisi karena di settingnya tadi udah yang teknisi ini antara si Dodi sama si Udin gitu kan. Jadi tinggal kita pilih siapa yang akan mengerjakan handphone ini yang masuk gitu kan. Misalkan Din gitu kan anggapannya. Jadi nanti harga misalkan anggapan di 500.000. Ini ada simpan dengan print, ada simpan tanpa print. Contoh kita simpan dengan print. Nah, ini maksimal di 13. Ini kita pilih. Nah, ini untuk print. Jika memang
punya printer gitu kan, jadi tidak usah bikin nota lagi, cukup di print aja. Nanti ada cek resinya, konsumennya juga udah tahu. Nanti untuk cek resi invoice-nya, misalkan invoice ini gitu kan, ini bisa melihat langsung dari situs webnya. Jadi cek resi misalkan di toko ini, nanti otomatis karena demo, jadi di sini nanti otomatis kalau si konsumennya misalkan ditinggal gitu kan, si konsumennya ini bisa melihat sendiri proses pengerjaan di konter kita ini sudah sampai mana gitu. Nah, ini contohnya, kita back dulu. Back dulu, kita masuk ke pengaturan proses service. Nah, di sini ada invoice ya. Ini waktu masuk dari servisan masuk itu otomatis masuknya ke sesi antrian servis. Jadi takutnya servisannya itu lagi banyak gitu kan, jadi otomatis dia masuknya ke sesi antrian. Dan untuk invoice-nya ini bisa kita cek. Ini detail tracking invoice number, namanya Abah, dengan tipenya not opat, itu masih dalam proses antri gitu kan. Nah, nanti jika memang ini mau diproses, misalkan otomatis ya, kalau sudah ada inputan masuk ke sini, ini teknisi sudah bisa melihat langsung dari settingan dashboardnya. Anggapan ini kita ada punya teknisi, misalnya Dodi gitu kan. Di sini Dodi sudah ada masuk inputan, apakah memang si Dodi ini mau langsung diproses, apa memang lagi masih mengerjakan handphone lain gitu kan. Jadi teknisi ini sendiri bisa nginput data apa yang akan dikerjakan dari handphone yang ada di teknisi itu gitu kan. Itu intinya. Ini ada dua ya, Dodi sama tadi itu Udin. Dodi sama Udin. Udin ini ini Udin karena yang ngerjakannya Dodi, otomatis di Udin ini tidak ada gitu kan. Jadi hanya ada di Dodi tadi gitu kan yang ngerjakan. Jadi misalkan, makanya yang istilahnya untuk yang ngatur servisan ini kan sebenarnya dari kasir atau owner sendiri ya, berarti kan owner sendiri. Berarti kan kalau melihat istilahnya owner ada teknisinya, berarti kan teknisi mana yang lagi ngerjakan. Terus yang untuk teknisi juga, ini dashboard hanya untuk pendapatan pengeluaran per bulan yang dikeluarkan spare part dari teknisi itu sendiri, pendapatan per bulan yang didapatkan laba dari teknisi itu sendiri. Jadi teknisi ini punya dashboard sendiri-sendiri gitu. Kita balik lagi ke sesi Udin ya anggapannya. Ke Dodi. Karena si kasir atau owner ini yang istilahnya inputnya untuk teknisinya Dodi, berarti Dodi ini sudah ada masuk inputan untuk di antrian. Jadi Dodi ini misalkan mau dikerjakan, otomatis di Dodi ini tinggal klik proses untuk lanjut ke sesi proses. Ini otomatis konsumen bisa melihat dari invoice-nya bahwa servisan kita sedang dikerjakan atau diproses gitu kan. Dalam artian proses ini sedang dikerjakan gitu kan.
oh ini kalau konsumen berarti tinggal melihat dari web sini gitu kan, invoice-nya apa, otomatis dia tahu bahwa ini handphone sedang dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan sama teknisi, di sini ada, di aksi ini ada selesai sama cancel. Karena namanya handphone ini kalau kita ngerjakan ada dua, antara di cancel atau selesai. Kan? Misalkan anggapannya di sini selesai. Di selesai sini ada prom masuk lagi untuk teknisi. Apakah menggunakan spare part atau tidak? Misalkan di sini menggunakan spare part, berarti kan apa, spare partnya tinggal pilih gitu kan, spare partnya yang kita inputkan di nanti di produk gitu kan, di produk-produk. Misalkan owner nanti inputannya kan di sini ada produk-produk ya, misalkan di kategori LCD itu produknya apa aja yang kita punya gitu kan, misalkan apa aja dimasukin gitu kan. Nanti si teknisi ini sendiri otomatis apa yang, kalau memang dia menggunakan spare part gitu kan, anggapannya touchscreen atau LCD ya, di sini otomatis jadi nanti kesimpan gitu kan. Yang dikeluarkan part teknisi ini otomatis ada LCD dan touchscreen dengan nama teknisi ini, modalnya harga segini gitu kan. Ini sudah diterapkan dan ini otomatis masuk ke selesai gitu, dengan harga 500.000 ya kan. Invoice konsumen juga sudah bisa melihat bahwa pengerjaan ini, handphone ini telah selesai gitu kan, sudah selesai. Jadi tracking ini hanya tracking untuk dari pengerjaan kita, konsumen bisa melihat dari situs webnya. Intinya ini hanya memudahkan untuk konsumen, jadi tidak usah tanya-tanya, hanya tinggal melihat dari website sudah sampai mana handphone yang dikerjakan gitu kan. Ini intinya. Misalkan ini diambil. Kalau diambil ini ada masuk ke pengaturan lagi, takutnya ada perubahan harga gitu kan. Jadi kita masuk ke harga akhir, misalkan jadi 650.000 gitu kan. Contohnya simpan, ini langsung masuk ke diambil dengan data Abah ini harganya 650.000 gitu kan, dengan nominal yang dikeluarkan dari modal 275 gitu kan. Jadi estimasi yang didapatkan adalah laba 375. Ini hanya untuk satu orang teknisi gitu kan. Jadi teknisi ini sudah bisa melihat laba yang dia dapatkan itu berapa. Ini untuk servisnya. Jadi ini hanya untuk servis ya. Pengaturan di sini hanya untuk servis. Jadi misalkan ya kalau yang istilahnya ownernya itu sendiri, teknisinya itu sendiri, ya kita cuma cukup masuk ke akun demonya ini nanti kan, akun yang didapatkan dari kita, misalkan apa gitu untuk konternya. Jadi kalau owner ini sudah bisa melihat semua total yang dikerjakan siapa, hasilnya berapa per bulannya, terus dari spare part berapa. Ini ada terteraannya di sini, ya kan? Ini misalkan yang diambilnya tadi siapa aja, yang tanggal 1 ada 1, berarti Abah misalkan itu kan tadi dengan 250.000 gitu kan, yang dikeluarkan part teknisinya apa yang dipakai
itu udah tahu semua gitu kan. Nah, ini hanya sampel. Ini tidak menggunakan ya. Anggapannya yang tidak menggunakan spare part ada di sini, yang menggunakan spare part ada di sini. Ini untuk proses part teknisinya. Jadi kita lanjut ke penjualan. Penjualan di sini adalah untuk penjualan spare part ya. Dalam artian kita mau menjual spare part, ini ada form penjualannya untuk masuk-masukan jadi invoice. Jadi nanti ada printer. Jadi penjualan kita mulai istilahnya notanya dengan printer gitu kan. Misalkan di sini kita ada barang apa aja gitu kan. Tapi untuk penjualan ini dan penjualan handphone ini harus kita terterakan di misalkan untuk penjualan barang gitu kan. Jadi kita harus masukkan dulu nama kategorinya apa. Misalkan kategorinya LCD atau spare part atau apa gitu kan di sini. Nanti kita untuk produknya apa gitu kan. Jadi produk di sini nanti kita masukkan misalkan contoh LCD Xiaomi kamera. Terus stoknya ada berapa di kita, misalkan ada 5. Ini ada harga modal, ada harga toko ya, sama harga jual. Kenapa ada harga modal, ada harga toko? Biasanya untuk harga modal itu biasanya diterakan misalkannya harganya 125. Ini harga toko ini akan dikasih untuk harga-harga teknisi. Misalkan untuk si teknisi tadi gitu kan. Misalkan kita akan melebihin untuk teknisi itu sendiri dari toko ini 130.000 gitu kan. Contoh kita ngelebihin di 30.000. Berarti beda dengan harga jual. Misalkan harga jual misalkan di 250.000 gitu kan. Ini untuk user. Kalau harga toko ini kita bandrol untuk pengeluaran yang dikeluarkan untuk teknisi gitu kan. Jadi pasti ada perbedaan harga antara harga modal dengan harga jual untuk user dan harga toko untuk misalkan harga toko ini dalam artian bisa untuk toko lain gitu kan. Bisa istilahnya untuk toko servis sendiri. Jadi otomatis kita ngejual untuk harga toko. Jadi istilahnya ada toko lagi yang beli gitu kan. Atau harga jual lagi ya, untuk user gitu kan. Ini berapa. Misalkan kategorinya nanti di LCD. Ini upload gambar. Kenapa harus upload gambar? Karena memang untuk stok gambar ini nanti istilahnya masuk ke area produk. Contoh di sini kita ambil gambar apa aja lah gitu kan. Contohnya di sini anggapannya ini contohnya kita simpan. Ini data otomatis disimpan dan di sini di web otomatis nanti masuk ke web gitu kan. Jadi misalkan LCD tadi yang kita masukkan apa dengan harga jual berapa itu ditampilkan di sini di webnya langsung. Ini sebagai acuan kita karena kita menjual produk di web juga, jadi gambar ini diperlukan gitu kan. Itu untuk kategori dan produk. Terus yang handphone ini berbeda lagi, tidak masuk ke dalam kategori gitu kan, karena di web ini dipisah sendiri. Untuk handphone baru gitu kan atau handphone second ini dipisah menunya. Jadi untuk handphone ada settingan untuk di handphone itu sendiri. Jadi misalkan handphonenya apa gitu kan, terus warnanya apa, emailnya berapa, email 2-nya berapa, terus RAM-nya berapa, installnya berapa, kondisinya baru atau bekas, operasinya apa,
harga belinya apa, terus harga jualnya berapa, catatan misalkan komplit dus atau apa gitu kan, normal gitu kan, atau baru, kondisi baru gitu kan, nanti upload gambarnya atau fotonya, nanti simpan karena ini nanti akan masuk ke sini, ke menu smartphone. Tapi kalau untuk penjualan, di sini juga ada untuk penjualan handphone. Jadi notifnya misalkan handphone apa gitu kan. Ini otomatis handphone ada, kondisinya apa gitu kan, harga jualnya apa gitu kan. Jadi dalam artian kondisi ini adalah stok. Jadi ada berapa gitu kan. Jadi harganya total berapa. Misalkan ada beli 2, berarti tinggal klik ini, nanti apa aja gitu kan di sininya. Itu nanti otomatis ada di sini. Itu intinya ini hanya untuk prom penjualan spare part dan handphone. Tetapi kita harus memasukkan barang-barang kita dulu ke produk kita, nama kategori kita, dan handphone ke handphone. Jadi intinya kita harus masukkan data dulu yang ada di konter kita. Terus yang untuk pengeluaran toko di sini adalah pengeluaran untuk bulanan. Dalam artian ada pengeluaran, nanti ada hitungannya pengeluaran per hari, ada pengeluaran per bulan berapa. Misalkan kita ada untuk listrik, yang lain-lain lah. Misalnya keperluan toko yang kita keluarkan hari ini bisa kita masukkan ke data sini. Ini untuk pengeluaran. Ini data penjualan. Data penjualan otomatis ada di sini. Spare part yang dikeluarkan baik itu dari servisan yang tadi itu, ataupun memang dari penjualan itu kan, dari penjualan. Dan handphone juga ada rinciannya untuk invoice yang dijual berapa, ya, terus hasilnya berapa, itu ada di data penjualan gitu kan. Terus yang ini masuk ke garansi. Garansi di sini adalah jika garansi yang tadi pernah diservis, misalkan yang ini si Abah tadi ya, si Abah tadi servis, Abah ini bisa melihat posisi garansinya handphone ini apa masih garansi atau tidak. Misalkan balik lagi komplain, jadi cek dulu di webnya konsumen ini masih garansi atau tidak. Ini statusnya hidup karena kita setel tadi ke 2 minggu setelah pengambilan ya. Jadi bisa konsumen bisa melihat apa statusnya masih hidup atau tidak. Terus yang di dashboard ini udah otomatis ada aktif, ada non aktif. Ya. Jadi sudah bisa melihat bahwa ini masih dalam kondisi garansi atau tidak gitu kan. Ini untuk data garansi. Yang ini promo, kita masuk ke sesi promo ya. Yang promo ini sebenarnya ada settingan promo karena misalkan kita ada di web ini ada promo ya, karena kita memang belum dimasukkan. Jadi data ini misalkan ada 3, misalkan servis gratis tempered glass untuk bulan sekarang. Jadi kita bisa set tanggal awal promonya sama tanggal akhir promo, terus misalkan gambarnya seperti apa buat mengikat konsumen dengan gambar gitu kan. Nama promonya apa, misalkan kemerdekaan atau apalah gitu kan promonya, itu bebas. Ini akan ditampilkan di sini. Ini hanya untuk promo. Nanti untuk data laporan, ini ada data laporan servis, laporan handphone, laporan spare part, ini data keseluruhan. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu semuanya ada di sini. Untuk data laporan yang kita dapatkan dari servis, baik penjualan, baik di handphone. Ini ada di data laporan di sini semua. Buat ini hanya gambaran ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau tes silahkan masuk ke counter HP ID, flash toko, flash demo.
Ini untuk melihat isi websitenya. Jadi nanti tampilan websitenya seperti ini. Tampilannya websitenya seperti ini. Kita bisa menjual barang apa aja. Ini untuk settingan WhatsApp atau beli. Ini otomatis dia masuk nanti ke sesi pengaturan yang ada di setting kita gitu. Nah, ini otomatis langsung ke masuk ke ini gitu kan, masuk ke WA yang disetting itu intinya. Jadi buat yang teman-teman mau nyobain, masuk ke konter HP ID, play, toko, demo. Kalau untuk adminnya, untuk demonya, nanti boleh tanya di deskripsi. Nanti saya terterakan untuk demonya. Silahkan uji coba, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau yang mau pesan programnya, silahkan inbox atau WA di 08957 0522666. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.